Haleluya, puji Bapak Yahweh. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita ya. Ada pujian, ada penyembahan. Saking sukacitanya sampai masih anget ininya, panggungnya. Panggung yang diinjak oleh Pak Jimmy ya. Puji Bapak Yahweh, kita akan buka sama-sama dalam kitab Ulangan 4 ayat 32. Ulangan 4 ayat 32 sampai ke 40. Kalau dalam versi Lugas judulnya hanya satu Elohim. Ya, Ulangan 4 ayat 32 nanti sampai ayat ke 40. Kita akan baca sama-sama seperti yang di capture di depan ya. Kita baca sama-sama 3 2 1. Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak hari Elohim menciptakan manusia di atas bumi, apakah pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar seperti hal ini? Ataupun pernah terdengar sesuatu yang seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Elohim yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang telah engkau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah ada Elohim yang pergi untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan pencobaan-pencobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kegentaran-kegentaran yang besar, seperti yang telah Yahweh Elohimmu lakukan bagimu di Mesir di depan matamu? Kepadamu hal itu dinyatakan, supaya engkau mengetahui bahwa Yahweh adalah Elohim, dan tidak ada yang lain selain Dia. Dari surga Dia membuat engkau mendengar suaranya, sehingga Dia dapat mendidik engkau dan membuat engkau melihat apinya yang besar di bumi, dan engkau telah mendengar perkataan-perkataannya dari tengah-tengah api itu. Karena Dia mengasihi leluhurmu dan memilih keturunan mereka dan membawa engkau keluar dari Mesir disertai kehadirannya dan kuasanya yang besar, untuk menghalau bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari hadapanmu, untuk membawa engkau masuk dan memberikan negeri mereka kepadamu menjadi milik pusaka, sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Ketahuilah pada hari ini dan camkanlah di dalam hatimu bahwa Yahweh Dialah Elohim di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Engkau harus memelihara ketetapan-ketetapan dan perintah-perintahnya yang aku perintahkan kepadamu hari ini, supaya hal itu menyertai engkau dan anak-anakmu sesudah engkau, dan supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohim kita berikan kepadamu untuk selama-lamanya. Amin. Puji Bapak Yahweh. Silakan duduk. Haleluya. Kita kemarin sudah bersama-sama atas anugerah yang berasal dari Bapak Yahweh, sudah boleh mengakhiri tahun 2024, dan sekarang di hari yang baru, di tahun yang baru, kita sudah boleh bersama-sama hadir di tempat ini ya, untuk boleh memuji, memuliakan nama Bapak Yahweh. Segala sesuatunya tadi ada yang baru, ada yang kompor baru, ada yang rantai baru, dan sekarang kita diberikan sukacita dan semangat yang baru juga ya. Puji Bapak Yahweh. Kalau seperti yang kemarin pernah saya bilang sedikit Bapak Ibu ya, mungkin di luar sana ada orang yang banyak lah ya, yang beranggapan bahwa kita tidak perlu merayakan tahun baru sekarang ini ya. Memang kita tidak merayakan, tapi kita mengucap syukur ya. Beda kan? Seperti yang sering diulang, kalau Bapak Ibu perhatikan kan Bapak Gembala mengatakan ibadah ucapan syukur ya, bukan ibadah hari
raya. Ya, karena banyak orang yang beranggapan, orang-orang di luar banyak beranggapan bahwa orang Kristen hari rayanya ada Paskah, ada Natal sama Tahun Baru. Ya, bukan. Tahun Baru yang seperti sekarang ini bukan hari raya kita, tetapi ini adalah sebagai suatu ungkapan syukur kita kepada Bapa Yahweh selama kurang lebih 1 tahun karya Bapa Yahweh sudah boleh dinyatakan dalam kehidupan kita semua ya. Kecuali ada namanya hari raya yang tahun baru itu hari raya peniupan Nafiri ya, hari raya peniupan Nafiri, tapi itu tertulis ya, tertulis dalam kitab suci kita ya, tertulis dalam kitab suci kita, itu yang harus kita lakukan ya. Dan itu adalah yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh ya. Jadi ada 7 hari raya yang kita kenal yang harus dirayakan ya, harus dirayakan oleh kita semua yang masih memegang kitab sucinya seperti ini. Ya, saya tidak berbicara tentang agama apa Kristen, agama Katolik, apapun. Tapi kalau kitab sucinya masih yang sama seperti ini, masih ada kitab Imamat 23 yang di situ tertulis tentang 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh atau oleh yang mereka kenal sebagai Tuhan, itu harus dirayakan ya. Berbeda dengan seperti yang dirayakan oleh orang-orang Kristen di luar ya. Ya, seperti orang-orang Kristen di luar seperti yang tadi saya bilang, Paskah mereka rayakan. Tapi Natal yang tidak tertulis dalam kitab suci tanggal 25 Desember itu justru dirayakan ya. Dan puji Bapa Yahweh, kalau kita melihat ya Bapak Ibu ya, seperti yang tadi saya bilang, banyak juga penyembah Yahweh yang berkata, gak usah lah kita ibadah tutup tahun 2024, awal tahun 2025 nggak sesuai kitab suci. Ya, katanya begitu. Atau juga ngapain sih kita berdoa tengah malam di pergantian hari, jam berapa? Jam 00 semalam kan Bapak Ibu. Ngapain sih kita berdoa seperti itu? Kan firman Tuhan katakan pergantian hari itu pada petang hari, ya, jam 6 sore. Ya, mungkin kalau secara saklek itu benar. Ya, secara saklek ya. Tapi seperti yang kemarin saya bilang, selama kita masih menyebut hari ini adalah tanggal 1 Januari 2025, dan selagi kita masih menyebut kemarin adalah tanggal 31 Desember 2024, dan selagi saya ulang tahun di tanggal 4 Mei, berarti apa? Masih menggunakan kalender-kalender yang ada, yang masih berlaku di bumi, di bumi internasional seperti saat ini, ya mengucap syukurlah ya, mengucap syukur karena apa? Pergantian tahun memang. Tapi nanti kalau Bapak Ibu juga lihat dalam kalender Ibrani pun itu juga itu dirubah oleh Bapa Yahweh ya. Dirubah oleh Bapa Yahweh mengenai hari-hari raya. Mengenai hari-hari raya pun dirubah oleh Bapa Yahweh khususnya tentang bulan ya, tentang bulan-bulan. Misalkan seperti ini. Dalam hari raya Paskah, misalkan dalam hari raya Paskah, dalam kitab Keluaran Bapak Ibu, Keluaran 12 ayat 1. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dan Harun di tanah Mesir dengan mengatakan, bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun ya. Oleh karena itu, kalau ini kan Paskah ya. Paskah kalau dalam kalender
Ibrani kan bulannya bulan Nisan. Bulan Nisan akan menjadi bulan yang pertama, kata Bapak Yahweh. Sedangkan yang kita tahu bahwa bulan pertama dalam kalender Ibrani adalah bulan Tisri, ya. Jadi itu pun kalender pun dirubah oleh Bapak Yahweh. Jadi dalam kalender Ibrani pun ada namanya kalender Ibrani yang berlaku untuk umum dan ada yang berlaku untuk secara hari-hari, ya. Jadi secara hari-hari bulan pertama adalah bulan Tisri. Tetapi secara hari raya Bapak Yahweh, bulan Nisan menjadi bulan yang pertama bagi Bapak Yahweh, ya. Oleh karena itu, ya, seperti yang tadi saya bilang Bapak Ibu, selama kita masih menyebut hari ini tanggal 1 Januari, ya mengucap syukurlah kepada Bapak Yahweh, ya. Tuhan masih memberikan umur yang baru, umur yang panjang bagi kita, hari yang baru di tahun 2024 menjadi 2025. Ya, mengucap syukur, ya, seperti yang sering dikatakan di tempat ini, ibadah ucapan syukur, ya. Mengucap syukurlah senantiasa, nggak mengenal waktu, ya. Karena orang-orang yang beranggapan seperti itu, bahkan penyembah Yahweh yang beranggapan nggak perlu beribadah akhir tahun 2024 memasuki 2025, nggak perlu. Akhirnya kebablasan. Nggak perlu beribadah hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu adalah Sunday. Ya, katanya hari Minggu adalah Sunday, hari penyembahan terhadap matahari. Tapi kalau hari Sabat boleh. Karena itu perintah Bapak Yahweh, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani hari Minggu adalah Rison, kalau Sabat ya Sabat. Tetapi dirubah sama orang tersebut gimana? Jangan beribadah hari Minggu karena Sunday, ya, menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau saya rubah Sabat atau Sabtu menjadi Saturday, Sunday, hari matahari. Saturday, harinya Saturnalia, Saturnus. Ya, jadi ya bijaklah ketika kita mendapat hal-hal pengajaran-pengajaran dari luar, karena semua hari itu baik di hadapan Bapak Yahweh. Oleh karena itu perintahnya apa? Mengucap syukurlah senantiasa. Bukan mengucap syukurlah pada hari Sabat, bukan mengucap syukurlah pada hari raya, bukan. Tetapi mengucap syukurlah senantiasa. Tidak ada waktu, tidak ada jam berapa, hari apa, kapanpun siap, ya. Seperti kata Opa, always ready, ya, ready untuk memuji, menyenangkan dan mengucap syukur kepada Bapak Yahweh, ya. Seperti yang tadi saya bilang juga Bapak Ibu, kemarin-kemarin banyak, sebenarnya saya mau sedikit cuman ada di HP saya mati. Jadi ada sedikit penjelasan Bapak Ibu tentang hari raya begini Bapak Ibu. Kalau hari Paskah sudah jelas. Dalam kalender kita, kalender Gregorian, tanggalnya nggak jelas. Benar? Bisa bulan Maret, bisa bulan April. Itu tandanya apa? Berarti hari raya Paskah masih mengikuti kalender Ibrani. Ya, karena kalender Ibrani tidak sama harinya dengan kalender Gregorian seperti yang internasional pakai. Ya. Berarti benar, hari raya Paskah masih mengikuti kalender Ibrani. Tapi kalau kita lihat tanggal 25 Desember, kok bisa tanggalnya tetap segitu terus? Ada apa di situ? Ya. Seperti yang boleh kita pelajari saat ini Bapak Ibu, memang sesembahannya beda.
Sesembahan yang kita sembah adalah sesembahan yang berasal dari Bapa Yahweh, yaitu berasal dari apa namanya? Dari Ibrani ya. Dari sebab keselamatan berasal dari bangsa Yahudi. Oleh karena itu nama Tuhannya pun dan juga Tuhannya pun pasti berasal dari Yahudi. Jadi apabila lahirnya di tanggal 25 Desember terus, pasti bisa saya pastikan, pasti yang lahir di situ bukanlah Mesias yang berasal dari Yahudi. Ya, kenapa? Karena dari tanggalnya saja sudah bisa fix. Berbeda dengan Paskah. Paskah yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh dalam kalender kita pasti berubah tanggal dan bulannya. Kenapa? Karena mengikuti kalender Ibrani. Dan seperti yang saya bilang, Paskah di Indonesia pasti harinya setelah Paskah yang ada di kalender Ibrani. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan hari Jumat. Ya. Jadi misalkan hari Paskah kalender Ibrani hari Selasa, pasti nanti Paskah di Indonesia jatuhnya hari Jumatnya itu. Ya. Yaitu karena apa? Karena sudah kebablasan, pengajaran yang dari dulu sudah diterima terus, Jumat Agung, Jumat Agung, Jumat Agung, akhirnya kebablasan. Oke, pokoknya setelah kalender Ibrani jatuh Paskah, baru nanti hari Jumatnya baru kita Paskah. Itu kalender di Indonesia ya. Tapi puji Bapa Yahweh, kita sudah boleh mengenal seperti tadi kan, Domba Paskah pada tanggal berapa? 14 Nisan. Sudah jelas tanggalnya ya. Tapi apabila 25 Desember tidak tertulis dalam kitab suci kita ya. Dan puji Bapa Yahweh, seperti apa yang mau saya bagikan tadi, ini ditulis oleh bbc.com ya. Saya biasanya males kalau buat nge-share hal-hal yang kurang ini, tapi karena ini ya buat pengetahuan kita aja, yang ditulis oleh bbc.com. Jadi sekarang pun orang Kristen juga mulai kebingungan. Siapakah sebenarnya yang lahir pada tanggal 25 Desember tersebut ya. Seperti ini yang kita tahu bahwa agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan sekarang banyak mempengaruhi politik, banyak mempengaruhi negara. Misal, agama Katolik itu identik dengan Roma. Agama Islam itu identik dengan negara-negara di Arab sana. Ya. Begitu juga dengan dengan apa yang kita pelajari sekarang. Kemarin maksudnya pada saat kitab Perjanjian Baru ini sedang dikuasai oleh Romawi ya. Oleh karena itu akhirnya Kristen melekat kepada Romawi ya. Akhirnya melekat kepada Romawi yang akhirnya pada saat itu rupa yang yang seperti digambarkan oleh orang Kristen, rupa kata mereka karena sudah berubah ke dalam Romawi ya. Rupa Yesus itu digambarkan seperti Zeus. Seperti Zeus yang sering membawa hadiah. Sering membawa hadiah pada tanggal 25 Desember. Oleh karena itu seperti yang tadi saya bilang, Katolik melekat kepada Roma, Islam melekat kepada negara-negara Arab. Begitu juga pada saat itu Kristen akhirnya melekat kepada Romawi, akhirnya dijadikanlah 25 Desember itu sebagai Zeus yang suka memberikan hadiah ya. Ini hanya sebagai wawasan aja Bapak Ibu, karena ini tidak sesuai dengan iman kita ya. Iman kita bukan berasal dari Romawi,
Iman kita bukan berasal dari Yunani, tapi iman kita sesuai dengan apa? Keselamatan berasal dari orang Yahudi ya. Oleh karena itu nggak usah bingung, apabila Yahweh itu siapa sih? Ya, nggak usah bingung Bapak Ibu ya. Memang orang yang menyembah kepada Bapak Yahweh itu hanya sedikit, tapi nanti kita akan lihat dampaknya yang begitu besar seperti yang tadi boleh kita baca tadi Bapak Ibu ya. Cobalah tanyakan kepada masa-masa yang telah lampau, masa sebelum kamu ada, mulai dari hari ketika Elohim menciptakan manusia di bumi, atau tanyakanlah ke ujung-ujung bumi, apakah pernah terjadi, atau apakah pernah terdengar sesuatu yang begitu besar seperti ini. Coba lihat lagi tadi dalam Ulangan 4 sekarang ayat 33. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Elohim yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang telah engkau dengar dan engkau tetap hidup? Ya, kita mungkin boleh mengecek sendiri, kita mungkin boleh melihat sendiri, kira-kira ada nggak sih suatu bangsa yang Elohimnya turun sendiri, langsung berkata-kata kepada umatnya, kepada bangsanya, berkata-kata dalam apa? Dalam api, namun engkau tidak mati? Nggak ada. Ya. Hanya sesembahan yang disembah oleh orang Israel. Dan pada saat itu yang sedang dipimpin oleh Moshe. Ya. Pada saat itu sedang dipimpin oleh Moshe yang terjadi peristiwanya ketika Bapa Yahweh mau menurunkan 10 perintah Elohim kepada umat manusia. Pada saat itu adalah bangsa-bangsa umat Israel. Ya, nggak ada. Hanya Bapa Yahweh. Ya, saya juga berpikir Bapak Ibu ya. Ini kan kitab Torah, ada 5 kitab Torah ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Seperti saya pernah bertanya-tanya dalam diri saya sendiri, kenapa perlu kitab Ulangan? Ya, kenapa sih kok perlu kitab Ulangan? Kayak ujian aja, ya. Kok perlu diulang? Ya, kalau dalam seorang artis dunia bilang manusia adalah tempatnya lupa. Ya, manusia adalah tempatnya lupa. Bapak Yahweh tahu manusia suka lupa. Oleh karena itu dari 5 kitab Torah yang terakhir tulisnya Ulangan. Ya, Ulangan. Buat apa? Buat flashback. Buat diulang supaya umat tidak menjauh dari Bapa Yahweh, supaya umat tetap ingat seperti yang diingatkan oleh Moshe tadi. Pernahkah ada bangsa yang Elohimnya berbicara dari tengah-tengah api seperti yang telah engkau dengar? Perlu diulang terus dan diulang. Coba kita lihat dalam Ulangan 6 ayatnya yang ke 6. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Coba lihat dalam versi LAI, ayatnya yang ke-6 tadi. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ya. Kalau dalam versi LAI berulang-ulang. Ya, oleh karena itu perlu diulang terus. Ya. Jangankan diulang di saat khotbah. Nanti diulang begitu nanti pas di bawah, mungkin dulu waktu saya masih kecil, tuh Bapak Gembala masih kerja di luar,
sering nanya, tadi khotbah tentang apa? Dari mana ayatnya? Oleh karena itu, karena saya sudah tahu kebiasaan Bapak saya nanya begitu, jadi yang saya ingat yang dikhotbahkan di ayat yang pertama doang. Karena itu adalah pertanyaan pertama yang ditanya Bapak saya sama saya nanti begitu ya. Oleh karena itu, ya seperti yang tadi saya bilang, manusia itu suka lupa. Manusia suka lupa, apalagi sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak dipelajari lagi, akhirnya lupa. Sama seperti pelajaran matematika. Pelajaran matematika, guru menjelaskan, murid hanya menulis, tidak mungkin mengerti. Tetapi apa? Ketika guru menulis, murid juga harus mengerjakan tanpa bantuan dari sang guru. Akhirnya apa? Dia ingat. Oke, akhirnya apa? Seperti seorang raja, tugasnya apa? Dia menyalin Torah. Ya. Karena apa? Ketika kita menyalin Torah, kita membaca, kita menulis. Nah, dengan menulis itu kita pasti mengingat. Oleh karena itu, ulangan, ya. Ulangan di sini Bapak Yahweh melalui Moshe coba memflashback lagi kepada umat Israel pada saat itu. Coba tanyakan kepada masa-masa yang telah lampau tadi. Ada nggak sih Elohim yang seperti dia? Ya, Elohim yang telah berbicara, atau pernahkah ada Elohim yang datang untuk mengambil suatu bangsa yang ada di tengah bangsa lain untuk menjadi miliknya melalui apa? Pencobaan-pencobaan, tanda-tanda, mujizat-mujizat, peperangan, tangan yang kuat, lengan yang teracung, dan kegentaran-kegentaran yang besar. Seperti yang telah dilakukan Yahweh Elohim terhadapmu di Mesir di depan matamu, ya. Tidak hanya kebahagiaan, ya. Sekali lagi, tidak hanya kebahagiaan. Coba kita lihat tadi Ulangan 4 ayatnya yang ke-34. Tidak hanya kebahagiaan, tetapi ada apa lagi? Coba turun bagian B. Terus turun. Pencobaan-pencobaan, tanda-tanda, mujizat-mujizat, ada juga peperangan. Ya, tidak semuanya mulus, tidak hanya mujizat-mujizat, tetapi ada juga apa? Peperangan-peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Ya, seperti yang boleh kita lihat saat ini, Bapak Ibu, ya. Mungkin banyak orang yang tidak suka sama bangsa Israel. Ya. Mereka tidak suka, kenapa? Ya memang dimunculkan rasa tidak suka. Ya karena setan memang tidak suka dengan umat pilihan Bapak Yahweh. Ya. Banyak orang di luar sana yang tidak suka dengan bangsa Israel. Tetapi di akhir-akhir ini kita boleh melihat Bapak Ibu, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel begitu besar, begitu dahsyat, ya. Bahkan negara yang katanya diagung-agungkan oleh negara seperti kita sekarang ini, negara Indonesia, negara Iran pun dibuat tak berdaya oleh Israel, ya. Apabila kita melihat Bapak Ibu, ya, apabila kita mengukur jarak kan dari Israel sampai ke Iran, itu jaraknya begitu jauh, harus melewati banyak negara. Ada lewati negara mana? Suriah, Irak, sampai akhirnya ke Iran. Peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel, pemerintah Israel waktu itu senyap. Senyap tapi apa? Langsung menghancurkan pusat nuklir yang ada di Iran. Dan puji Bapak Yahweh, Iran tak berkutik sampai sekarang, ya. Hal yang dulu dilakukan oleh Bapak Yahweh, sekarang juga sebenarnya kita masih bisa melihat. Sebenarnya, ya, sebenarnya kita masih bisa melihat. Namun apakah
kita mau membuka mata kita untuk melihat keajaiban yang telah dilakukan oleh Bapa Yahweh, ya. Bahkan kalau sekarang mungkin tidak ada ya. Mungkin sekarang tidak ada seperti yang pernah saya bilang, musuh-musuh itu selalu menyerang menyerang Israel ya. Pertama di hari Sabat, yang kedua menyerang di hari raya. Ya, kemarin di hari Yom Kippur sudah diserang, di hari Tabernakel sudah diserang. Sekarang kan tenang, aman. Kemungkinan nanti diserang lagi pada saat Paskah. Ya, kenapa? Karena mereka tahu pada saat itu orang Israel sedang melakukan Sabat, sedang beribadah. Oleh karena itu, ketika kita sedang beribadah, jangan heran apabila ada gangguan-gangguan, ada serangan ya. Karena setan tahu apabila umat Tuhan ini beribadah, imannya nambah. Ya. Sekali lagi, ketika kita ibadah, imannya nambah ya. Seperti tadi, mau beribadah, ada aja gangguan ya. Tapi di balik gangguan tadi apa? Di balik peperangan, tanda-tanda, ada juga mujizat. Dengan adanya mujizat, setan dipermalukan ya. Nama Bapa Yahweh yang diagungkan ya. Kalau saya lihat juga peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel ini pokoknya begitu luar biasa. Begitu luar biasa, dan situ menambah iman percaya saya kepada Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Walaupun sampai saat ini mungkin bangsa Israel belum menerima, belum memanggil nama Yahweh. Belum memanggil nama Tuhan Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ini menjadi senjata nih. Menjadi senjata bagi orang Kristen di Indonesia khususnya. Lihat aja orang Israel aja tidak memanggil Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Oh, jangan salah. Kalau mereka sudah memanggil nama Bapa Yahweh dan terima Yeshua HaMashiach, tutup pintu. Itu sudah nggak ada lagi kasih karunia, kesempatan untuk boleh menerima nama Bapa Yahweh ya. Oleh karena itu pada pagi hari ini Bapa Yahweh sudah menyatakan kembali apakah ada Elohim yang seperti Dia? Jawabannya tidak ada. Hal itu coba lihat dalam ayat ke-35, Ulangan 4 ayat 35. Kepadamu hal itu dinyatakan supaya engkau mengetahui bahwa Yahweh adalah Elohim dan tidak ada yang lain selain Dia. Ada banyak Tuhan di muka bumi ini. Ya, ada banyak Tuhan di muka bumi ini. Tetapi di sini Bapak Yahweh mengajarkan supaya kita mengetahui bahwa Yahweh adalah Elohim, ya. Perhatikan bahwa Yahweh adalah Elohim. Ya, tadi kan saya bilang ada banyak Tuhan di bumi. Tapi yang Elohim hanya satu. Ngerti Bapak Ibu? Tuhan banyak, tapi Elohim satu. Ya. Tuhan satu maksudnya satu ini ya, satu ini Eloah. Tapi Elohim, belakangnya itu berarti majemuk, banyak. Dia ada bisa di segala tempat. Nah, itulah namanya Yahweh. Ada banyak Tuhan, ada banyak Eloah. Tapi yang Elohim cuman satu, yaitu Yahweh. Itu yang diajarkan Bapak Yahweh kepada Moshe. Akhirnya diajarkan secara turun-temurun kepada bangsa Israel. Kepadamu hal itu dinyatakan supaya engkau mengetahui bahwa Yahweh adalah Elohim dan tidak ada yang lain selain Dia. Lanjut.
Dari sorga, nah ini perhatikan ini. Dari sorga dia membuat engkau mendengar suaranya. Ya, dari sorga dia membuat engkau mendengar suaranya, sehingga dia dapat mendidik engkau dan membuat engkau melihat apinya yang besar di bumi, dan engkau telah mendengar perkataannya dari tengah-tengah api itu. Perhatikan, dari sorga, apa tadi? Naik lagi. Dari sorga, dia membuat engkau mendengar suaranya sehingga dia dapat mendidik engkau. Yang mengajar siapa? Yang mendidik siapa? Bapa Yahweh langsung kepada bangsa Israel pada saat itu. Ya, Bapa Yahweh mengajar, mendidik bangsa Israel seperti yang saya bilang tadi, manusia adalah tempatnya lupa. Bapa Yahweh sudah mengajar, mendidik engkau, mendengar suaranya sehingga dia dapat mendidik engkau. Oleh karena itu, supaya tidak lupa, dibikinlah kitab ulangan atau dibikinlah pakaian apa? Talit. Ya. Karena saat itu Roh Kudus belum dicurahkan besar-besaran. Ya, perhatikan. Bapa Yahweh yang langsung mendidik mereka supaya mereka mengerti akan perintah Torah dari Bapa Yahweh, dan supaya tidak lupa buatlah talit. Tapi yang sekarang dilakukan, orang biasanya marah kalau saya berbicara seperti ini. Ya. Oleh karena itu ya, puji Bapa Yahweh. Kalau saya bayangin sekarang ini, Bapa Yahweh itu dalam tanda kutip ya, Bapa Yahweh adalah Tuhan yang update. Ya, Bapa Yahweh itu Tuhan yang update. Bapa Yahweh tahu di zaman dulu banyak binatang-binatang. Oleh karena itu, pada saat itu untuk seorang imam menebus dosa, mereka harus mempersembahkan binatang korban ya. Pada saat itu banyak binatang. Oleh karena itu tadi saya bilang apa? Bapak Yahweh itu Tuhan yang update. Bapak Yahweh tahu nih, dunia akan semakin terus bergerak semakin modern. Kalau sekarang untuk mengadakan penebusan harus melakukan korban seperti yang dilakukan seperti dulu, kira-kira habis. Ya, oleh karena itu Bapak Yahweh ini benar-benar darah yang mahal, yaitu darah Yeshua HaMashiach. Bapak Yahweh tahu akan perkembangan dunia. Bapak Yahweh tahu, oh ini manusia akan semakin banyak jumlahnya. Dan juga firman Tuhan yang murni mungkin hanya segelintir orang yang bisa menerima. Oleh karena itu nggak perlu lagi sekarang pasang talit, langsung dikasih Roh Kudus, langsung dikasih satu per satu. Seperti tadi kan Mike anak-anak, supaya tidak ada kecemburuan, semua pegang satu. Bapak Yahweh baik. Supaya tidak ada kecemburuan, keselamatan diberikan kepada kita semua. Darah Yeshua diberikan kepada kita semua. Roh Kudus dicurahkan, semua dapat kesempatan. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oleh karena tadi saya bilang Bapak Yahweh itu Tuhan yang update. Kenapa update? Dulu dia sama, sekarang sama, yang ke depan juga sama. Seperti Alef dan Tau. Dia yang awal dan juga dia yang akhir. Dia sudah tahu semuanya. Ya. Oleh karena itu di saat tahun yang baru ini, seperti kemarin disampaikan, banyak perusahaan yang mungkin di tahun yang baru mereka mulai mengajukan proposal-proposal baru, atau juga mungkin keuangan-keuangan, rencana-rencana yang baru. Semuanya kita mau persembahkan itu semua kepada Bapak Yahweh, ya.
Kita mau persembahkan itu semua kepada Bapak Yahweh. Tuhan, ini loh proposalku Bapak. Ya. Bapak Ibu punya kan proposal, punya permohonan kan? Punya permohonan ya. Oleh karena itu apa? Baiknya supaya kita kemarin sudah diajarkan harus klop antara kehendak Bapak Yahweh dengan apa yang kita doakan ya. Karena Bapak Yahweh juga seperti Tuhan Yeshua juga sudah memberi contoh. Pokoknya kehendak Bapak Yahweh itu saya ibaratkan begini Bapak Ibu ya. Kehendak Bapak Yahweh itu sudah fix. Ya, rencana Bapak Yahweh itu sudah fix. Tinggal bagaimana ini rencana kita ya. Ini rencana Bapak Yahweh di atas, rencana kita dari bawah. Yang di atas sudah fix. Tinggal bagaimana kita mencocokkan nih. Masuk apa enggak? Masuk enggak? Ya. Kalau enggak masuk, apa akibatnya? Kalau enggak masuk akibatnya ya kejepit. Ya. Saya punya planning yang seperti sudah saya saksikan kemarin kan. Saya sudah punya planning nih. Tuhan, kalau saya persiapkan khotbah sekarang nggak cukup waktunya. Mendingan saya kerja dulu, baru ntar setelah selesai kerja, udah selesai, baru saya persiapan khotbah. Ya. Tapi ternyata nggak cocok. Nggak cocok, akhirnya apa? Saya kerja dulu, saya mengutamakan pekerjaan saya dulu, baru mengerjakan pekerjaan Bapak Yahweh. Seperti yang tadi saya bilang, nggak cocok. Ada yang nyangkut, jari saya yang nyangkut. Dan puji Bapak Yahweh, tapi dari sini saya belajar Bapak Ibu. Seperti itu kejadian hari Sabtu ya, kejadian hari Sabtu. Begitu kena, hal yang membuat saya teler sebenarnya yaitu karena melihat tetesan darah. Dan kedua saya mendengar suara tulang patah. Saya takut tulang patah pada saat itu ya. Tapi puji Bapak Yahweh setelah saya lihat-lihat, oh ternyata masih bisa gerak ya. Dan puji Bapak Yahweh saya juga bersyukur untungnya yang kena yang bagian banyak dagingnya. Coba kalau dibaliknya, langsung tulangnya, pasti patah. Ya nggak patah lah, retak dikit lah ya. Ya bahasa bagus lah retak. Untung kenanya di bagian daging, bukan di bagian belakang. Ya di situ saya mengucap syukur masih ada Bapak Yahweh. Oleh karena itu ketika ini Bapak Yahweh punya kehendak, Bapak Yahweh punya maksud. Kita yang mencocokkannya. Ya, kita mencocokkan dengan kehendak Bapak Yahweh. Jangan Bapak Yahweh yang mencocokkan dengan hidup kita. Kalau seperti itu nggak cocok, akhirnya terjadi luka, jangan salahkan Bapak Yahweh ya. Dari sini saya boleh melihat hari Sabtu, saya masih bisa melihat daging saya yang putih. Oh, hari Minggu ketika dibuka perban sorenya, oh sudah mulai nyatu. Dan saya mulai melihat pertumbuhan kulit. Oh ternyata proses penyembuhan seperti ini. Nah seperti sekarang perban sudah bisa dibuka. Di situ saya melihat ketika kita dihajar oleh kebenaran firman Tuhan, ya jangan lari, tapi harus diobati, ya. Jangan lari ketika kita dihajar oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang keras, tapi hati kita yang keras ya. Ketika kita dihajar, datang sama Bapak Yahweh, Tuhan ampuni aku salah. Akhirnya diobatinnya Obatin harus seperti ini, harus dari dalam, harus dari luar. Dari dalam saya waktu itu minum obat, dari luar dikasih salep, dikasih betadin. Begitu juga dengan kita. Ketika mungkin hati kita hancur, tersayat, ya dari dalam kita belajar firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Dari luar kita belajar menerima masukan dari orang-orang supaya ada perubahan dalam kehidupan kita. Ya, itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu di tahun yang baru.
bawalah proposal kita ke hadapan Bapak Yahweh. Cocokkan dengan apa yang sudah Tuhan miliki. Ya, cocokkan dengan apa yang sudah Tuhan miliki. Jangan suruh Tuhan mencocokkan dengan kita, ya. Kenapa? Karena kita sudah tadi diingatkan oleh Mose, oleh Musa. Siapakah yang seperti Elohim yang telah menegur, telah memberikan mujizat-mujizat, tanda-tanda, tidak ada selain Bapa Yahweh. Selanjutnya, ayat ke-37. Karena Dia mengasihi leluhurmu dan memilih keturunan mereka dan membawa engkau keluar dari Mesir, disertai kehadirannya dan kuasanya yang besar, untuk menghalau bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari hadapanmu. Perhatikan ya, orang biasanya kalau nyari kalau berhadapan itu pasti mencoba mencari lawan yang lebih mudah. Tapi di sini apa? Bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari hadapanmu untuk membawa engkau masuk dan memberikan negeri mereka kepadamu menjadi milik pusaka sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Ada satu kata-kata yang pernah saya lihat dari Perdana Menteri dari Israel, Pak Benjamin Netanyahu. Tidak ada satu tempat pun yang tidak bisa dijangkau oleh Israel di Timur Tengah. Ya, di Timur Tengah yang begitu luas, katanya Benjamin Netanyahu, tidak ada satu tempat pun yang tidak bisa kami jangkau. Padahal bangsa Israel tuh kalau lihat tuh kecil, ya kecil sekali. Tetapi di sini janji Bapak Yahweh tetap dinyatakan, ya. Seperti yang sedang kita lihat sekarang kan terjadi pergolakan. Tadi kita nyanyi apa? Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan tiba. Seperti embun di bukit Hermon. Hermon ada di mana? Suriah. Sekarang sedang coba dibalikan oleh Bapak Yahweh. Ya. Bukan Israel yang perang yang mulai duluan. Ya, Bapak Yahweh pasti rencananya indah, ya. Tidak pernah bangsa Israel memulai duluan, tapi karena mereka memenangi peperangan, akhirnya wilayah itu kembali. Sekarang mereka sudah ada di daerah utara, daerah selatannya Suriah, siap-siap, ya. Kalau mereka ambil itu bukan salah mereka, karena mereka sudah menang, ya. Hermon itu dikuasain Suriah, atau juga sekarang mungkin Yerusalem juga sekarang mungkin masih di otoritasnya si Yordania. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Yerusalem itu tadinya itu adalah dimiliki oleh Benyamin, suku Benyamin. Akhirnya diambil sekarang oleh Yordania. Tapi saya yakin dan percaya nanti pasti balik, ya. Pasti balik seperti apa? Janji firman Tuhan untuk membawa engkau masuk dan memberikan negeri mereka kepadamu menjadi milik pusaka, ya. Menjadi milik pusaka berarti apa? Milik keturunan. Memang keturunan dari bangsa Israel sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Ketahuilah pada hari ini dan camkanlah di dalam hatimu bahwa Yahweh, Dialah Elohim di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Coba kita ulang lagi ayat 39. Ketahuilah pada hari ini dan camkanlah di dalam hatimu. Camkanlah di dalam hatimu. Apa katanya? Yahweh Dialah Elohim di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Bapak Ibu mau mencamkan kita sama-sama? Coba kita ucapkan sama-sama. 3, 2, 1. Yahweh, Dialah Elohim di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Sekali lagi. Yahweh, Dialah Elohim di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Sekali lagi. Yahweh, Dialah Elohim di langit
di atas dan di bumi di bawah tidak ada yang lain. Ya, ini adalah suatu bentuk pengakuan kita. Kenapa? Ada perintahnya. Camkanlah dalam hati. Ya, kita sudah mengakui dalam hati kita mengakui dengan mulut kita. Ya, ada perintahnya. Yahweh, dialah Elohim di langit di atas dan di bawah, di bumi di bawah tidak ada yang lain. Kenapa? Karena ada yang pernah bertanya, kok di sini tidak ada Shema Israel? Ya, Shema Israel ya terserah. Tapi yang di sini kan ditulis camkanlah di hati. Ya udah, ada camkanlah di hati berarti ada perintah. Oke, kita katakan sama-sama. Tetapi seperti yang pernah saya bilang dulu, bahwa ada 3 ayat yang mengharuskan Shema Israel, dan salah satunya adalah apa? Bilangan, kita bilangan tadi itu, bilangan apa? Tentang apa? Talit. Ya, tentang talit. Oleh karena itu, apabila melantunkan Shema Israel dengan berlandaskan harus pakai talit, no way. Ya. Tetapi melandaskan Shema Israel dengan berlandaskan Roh Kudus Bapa Yahweh, it's okay. Ya, nggak apa-apa. Oleh karena itu, pada pagi siang hari ini, kita boleh sama-sama diingatkan oleh Bapa Yahweh ya. Kita boleh membuat suatu pengakuan. Camkanlah dalam hatimu bahwa Yahweh, dialah Elohim di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Yang terakhir 40, engkau harus memelihara. Nah, kuncinya adalah engkau harus memelihara ketetapan-ketetapan dan perintah-perintahnya yang aku perintahkan kepadamu hari ini. Supaya hal itu menyertai engkau dan anak-anakmu sesudah engkau, dan supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohim kita berikan kepadamu untuk selama-lamanya. Ini adalah janji Bapa Yahweh yang pada saat itu diucapkan Bapa Yahweh melalui Moshe, dan juga boleh disampaikan kembali oleh bangsa Israel pada saat itu. Dan pada pagi siang hari ini, Bapa Yahweh memberikan perintah yang sama kepada kita semua. Apa? Peliharalah ketetapan-ketetapan dan perintah-perintahnya, ya, yaitu Torah Bapa Yahweh yang telah diberikan kepada kita semua. Jangan pernah lari dari hadapan Bapa Yahweh. Karena apa? Saya sering melihat juga, khususnya di akhir tahun, orang-orang yang mungkin dulu bersuka cita, Yahweh, 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 dalam Yeshua HaMashiach. Dan puji Bapa Yahweh, ketika ketemu mereka, Tuhan Yesus memberkati ya. Dengan penuh percaya diri. Tuhan Yesus memberkati ya. Aduh. Siapa Yesus? Ya. Dan di situ kita ditantang. Ya, ditantang oleh Bapa Yahweh. Kita mau enggak benar-benar memberitakan nama yang benar seperti yang dikasih tahu oleh Bapa Yahweh kepada Mose pada saat itu ya. Oleh karena itu diingatkan sekali lagi, cobalah tanyakan kepada masa-masa yang telah lampau, masa sebelum kamu ada, mulai dari hari ketika Elohim menciptakan manusia di bumi. Tanyakanlah ke ujung bumi, apakah pernah terjadi atau apakah pernah terdengar sesuatu yang begitu besar seperti ini. Itu adalah suatu challenge dari Bapa Yahweh. Apakah ada Elohim yang lain yang seperti itu? Dan jawabannya tentu saja tidak ada, ya. Oleh karena itu ya, di hari yang baru, di tahun yang baru ini, di sukacita yang baru ini, kita berikan proposal kita kepada Bapa Yahweh. Tuhan, saya punya rencana ini Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi. Jangan kita memaksakan kehendak kita supaya pasti waktu dan kehendak Bapa Yahweh itulah yang terbaik untuk kita semua. Haleluya, Bapa Yahweh memberkati.